Shalom bagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Pertama kita mengucap syukur kepada Tuhan atas penyertaannya hingga pada saat ini. Sebelum kita mulai aktivitas kita, marilah kita menyerahkan hidup ini kepada Tuhan. Karena Tuhan memampukan kita menjalani hidup kita dalam dunia ini. Kita berdoa. Anugerah darimu ya Bapa dan kasih yang kami rasakan memampukan kami dalam menjalani hidup ini. Terima kasih Tuhan. Maka sebagian dari kasih-Mu kami mengingat dan datang ke hadirat-Mu, mendengarkan firman-Mu dan memuji nama Engkau dalam hidup kami. Terimalah ibadah kami, persekutuan kami ini. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini, yaitu tertulis di dalam Amsal 29 ayat 23. Firman Tuhan, keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, bahwa ketika kita melihat dan mengingat bahwa arti dari keangkuhan dan juga apakah ini yang keangkuhan ini apa, maka kita bisa menilai bahwa keangkuhan mampu menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan akan terjadi, yaitu yang seperti bahwa doa yang tidak baik. Apa dikatakan doa yang tidak baik? Ini tergantung, ini adalah doa yang dikeluarkan oleh kemanusiaan, manusia itu sendiri. Mulu sasahalak jolma gijang rohana, pasti do mulu bereng dongan gijang maneng rohanion. Saya dibalasut Tuhani mahu dan lain sebagainya. Maka keangkuhan ini menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Doa yang tidak baik, hujatan, cacian yang kita terima. Dan juga keangkuhan adalah hal yang bersifat, yaitu tinggi hati. Menganggap teman atau orang yang di sekitarnya itu di bawah kastanya atau di bawah levelnya. Seperti padohan sonon, malu daw siya ni, jago daw siya ni, ubaga daw siya ni, ugateng daw siya ni. Nangpei realita, tetapi itu adalah tidak suatu perkataan yang tidak harus kita ucapkan. Karena apa? Biarlah Tuhan yang menilai, Tuhan yang melihat apakah itu benar atau tidak. Karena batas manusia adalah tidak menilai dan tidak menghakimi. Karena penghakiman atau menghakimi adalah tugas Allah itu sendiri. Maka Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, bahwa sadar atau tidak sadar, tidak ada orang yang mengatakan dirinya pintar, hebat, dan tidak ada orang yang mengatakan dirinya itu aku rendah hati. Aku rendah hati loh, aku pintar loh. Karena apa? Karena semua ini ialah penilaian teman, menilai diri kita ini siapakah kita. Molo adong madok bahwa au begak, au gateng, au malo, berarti sarupa dui, ngapocok di penjara. Karena tidak ada orang yang mengatakan aku mencuri lo, aku gini lo. Karena itu adalah penilaian orang lain terhadap kita. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, bahwa walaupun orang menilai kita dalam hidup kita sehari-hari, maka kita jangan jatuh dalam kesandiwaraan hidup. Kesandiwaraan hidup ini adalah hanya untuk, yaitu ingin dipuji orang lain, memoles-moles diri, atau bisa dikatakan adalah hidup dalam kepura-puraan, hidup dalam kemunafikan. Bahama asa dipuji donganonau, asaidok bujuk, asidok sono, bahwa jika itu dasar kita, landasan kehidupan kita, maka kita tidak lari dari
kemunafikan. Maka di dalam kehidupan kita bahwa jika kita melakukan hal demikian, bahwa bisa itu mampu menjatuhkan kita dan meninabobokan iman kita. Maka apa yang harus dilakukan sebagai orang Kristen, apa yang harus dilakukan sebagai pengikut-pengikut Kristus, yaitu melakukan hal yang baik dan berharap pujian itu datang dari Allah semata. Maka ketika kita berharap pujian dari Allah, maka kita melakukan kebaikan dalam hidup ini tanpa ada kepura-puraan. Jika kita melakukan kebaikan dalam hidup ini, maka kita sudah dalam pusat kehidupan kita itu adalah bentuk buah dari iman kita. Maka Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, ujilah apakah itu benar, ujilah apakah itu baik, dan pertimbangkanlah apakah itu berguna. Biarlah kita menjadi berkat bagi sesama kita. Karena itu adalah buah dari iman kita. Mari kita renungkan dalam hidup kita firman yang menjadi dasar dalam hidup ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas anugerah yang Kau berikan kepada kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, menyembah Engkau Tuhan, dan memampukan kami di dalam menjalani aktivitas kami. Kiranya Tuhan, segala aktivitas kami serahkan kepadamu. Kiranya Tuhanlah yang menyertai kami, memampukan kami, agar kami mampu menjalani hidup kami ini dengan senang hati dan tanpa ada kepura-puraan. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat-Mu, berikan mereka kesehatan, berkati setiap apa yang mereka kerjakan, dan segala sesuatu apa yang mereka alami, Engkaulah yang melihat. Dan begitu juga kepada jemaat-Mu yang isolasi mandiri, Engkau berkati mereka Tuhan. Berikan mereka semangat berjuang, dan juga berkati setiap apa yang mereka lakukan dalam bentuk usaha penyembuhan mereka. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 454 ayat 1. Marilah kita sempurnakan ibadah kita. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin.